Halo, selamat siang. Ini kita taping siang-siang hari di program baru Tempo. Namanya Bocor Alus. Apa tuh arti bocor alus tuh, Mas Pram? Bocor halus karena kita semua orang-orang yang halus tapi bocor. Ya karena ini sih Sen, kita banyak info gitu kan, tapi nggak bisa dikeluarin di tulisan gitu kan, perlu verifikasi. Nah kita buka semua nih. Sebelumnya kita memperkenalkan diri, saya Husein, ini Mas Pram, ini Rikang. Jadi ini program pertama dan taping pertama kita ya. Jadi selama 2 pekan ke belakang dari awal Mei itu kita nulis soal bagaimana Jokowi menjadi kingmaker ya untuk kontestasi Pilpres. Nah, Rikang, coba Kang, jelasin Kang. Kan waktu itu kan kita mau menyiapkan edisi sebelum Lebaran kan seharusnya bukan itu. Tiba-tiba kan PDIP deklarasi tuh hari Jumat kan, H-1 Lebaran. Itu gimana tuh kasak-kusuknya tuh Kang? Ceritain Kang. Yang mungkin belum terekspos lah, karena kalau sudah terekspos kan bisa baca dari majalah Tempo ya, Kang tulis seperti itu. Ya sebenarnya kan Jokowi Kingmaker nih kalau kita tarik ke belakang kan sudah mungkin 2 tahun terakhir ya. Kasak-kusuk Jokowi ingin berperan di Pilpres. Misalnya nih ketika Jokowi mulai mengendorse atau menenteng Ganjar kemana-mana, itu kan sebenarnya bentuk bagaimana Jokowi ingin berperan dalam Pilpres itu kan. Kemudian kita tahu belakangan semakin jelas keinginan untuk menjadi kingmaker itu Sin. Tapi Jokowi juga ngajakin si Prabowo kan? Nah itu dia. Nah itu dia Mas. Jadi bagaimana peran dia sebagai kingmaker, orang yang ingin terlibat, mengatur itu terlihat ketika dia ingin memainkan Prabowo, mendorong Prabowo di situ Mas. Iya. Tapi nggak pernah memperkenalkan Anies dia ya. Nah itu dia. Oh tapi jangan salah, kita pernah nulis waktu sama Anies. Jokowi pun juga bilang bahwa kenapa deklarasi mendadak, kan saya bisa siapin relawan. Oh iya gitu loh. Ya Jokowi selalu punya banyak skenario gitu loh. Banyak kartunya ya Mas Pram ya. Banyak banget. Rasa-rasanya ini sih Sin, memainkan peran atau yang disebut sebagai menaruh telur di banyak keranjang. Jadi ini peran kingmaker itu yang ingin dimainkan Jokowi. Telurnya siapa? Telurnya Jokowi. Emang telur bebek gitu. Jadi memainkan telur atau menaruh telur di banyak keranjang. Jadi kalau bisa punya kontribusi atau peran di tokoh-tokoh yang mau kontestasi Pilpres. Kita kan sekarang ada 3 lah minimal, Prabowo, Ganjar sama Anies. Jadi peran-peran itu yang ingin dimainkan Jokowi dalam pasangan-pasangan ini gitu. Iya, masih menarik, masih panjang ya. Kita nunggu sampai September kan. September kan pencalonan tuh, kita masih dinamis lah. Oktober baru ya? pendaftaran. Oktober pendaftaran. Oktober. Tapi lo sendiri kan juga nulis kemarin ini. Iya. Artinya kalau Rikang tadi bicara soal capresnya, lo kan berbicara soal cawapresnya. Tulisan lo di Laput Tempo pekan ini kan. Nah, gimana tuh sekarang ceritanya? Ya menarik itu ya, kan selain ingin menaruh sebagai calon presiden itu juga ingin menaruh orang-orang sebagai cawapres. Ada 2 nama yaitu Sandiaga Uno dan Erick Thohir, BUMN dan Menteri Parekraf. Kita ngobrol sama sejumlah narasumber ya, itu juga disiapkan 2 tahun ke belakang, sama yang tadi Rikang cerita kan. Dari 2 tahun belakang itu nyiapin capres, ternyata juga sama tuh di layer keduanya disiapin juga cawapres. Jadi pada akhirnya nanti semuanya orang Jokowi. All Jokowi's man ya. All Jokowi's man. Apa karena ini Sin, kemarin kan Ganjar deklarasikan oleh PDIP ya. Apakah kemudian mendorong cawapres karena Jokowi merasa Ganjar sudah diambil oleh PDIP sehingga. Nah gimana itu? Apakah kemudian peran ini juga yang dimainkan Jokowi? Gue juga dengar itu. Banyak ngobrol sama narasumber, terutama politikus-politikus pendukung pemerintah ya. Ini Presiden Pak Jokowi ini kurang happy dengan deklarasi kemarin. Gak happy? Lah bukannya Ganjar tokoh ininya Pak Jokowi. Tapi bisa dilihat di runtutan kasusnya. Pak Jokowi lagi berada di Surakarta. Ditelepon mendadak suruh ke Istana Bogor. Diumumkan segala macam. Lalu jadi pemain terakhir lah ya. Ya, pemain terakhir. Penggembira aja di ujung. Wah, sekali lah presiden jadi penggembira. Walaupun pada akhir-akhirnya presiden sama Ganjar satu pesawat Mas Pram. Oh iya betul. Mungkin aja nasihat-nasihat di situ yang kita nggak tahu ya apa isinya. Kayak gitu. Nah, kita juga bisa lihat tuh di Instagramnya presiden. Itu yang banyak dimunculin Pak Prabowo justru tuh. Nah, tanda tanya juga itu kan kenapa ini kan
kalau misalkan Pak Jokowi pengennya Ganjar kok di Instagramnya juga nggak dipublish sosok Ganjar, sedangkan pas Prabowo ke Surakarta waktu Lebaran itu langsung dipublish berbagai foto di situ. Itu juga diskusi-diskusi lah dengan sejumlah politikus yang kami temui lah, begitu. Kalau Erik sama Sandi lebih condong kemana nih Jokowi sekarang? Menurut info yang lu punya nih, Sen. Dua-duanya Sama kuat nih. sama kuat. Oke. Jadi Sandiaga bisa ditaruh ke Ganjar. Erik karena ada masalah sepak bola kemarin dan apa ya, buzzer-buzzernya diduga itu buzzer-buzzernya Erik menyerang PDIP. PDIP agak resisten dengan Erik. Makanya Erik dipersiapkan untuk Prabowo seperti itu. Masih tarik-menarik lah, masih hangat ini sampai nanti pendaftaran. Oke, berarti kalau posisi sekarang pasangan yang kemungkinan jadi apa? Sandiaga sama siapa? Erik sama siapa? Ganjar sama Sandiaga. Oh, Prabowo dengan Erik. Itu keinginan Jokowi ya? Ya. Oke. Per saat ini ya, kita nggak tahu nanti dinamika politik apa, tiba-tiba PKS pindah segala macam kan, bikin kubu-kubu baru kan, itu berubah semua. Tapi kalau kita lihat Erik sama Sandi ini kan punya karakter yang sama ya, punya kelebihan yang sama. Dulu orang tajir, ya kan, modalnya kuat gitu, terus ya hartanya triliunan, jaringannya juga mungkin jaringan pengusaha juga oke gitu. Peluang jadinya kira-kira gimana menurut lo, Sen? Peluang jadinya sama-sama kuat ya, tapi kita lihatlah yang mungkin duluan ke politik siapa, yang duluan ke kelompok agama siapa, yang duluan terjun ke politik kan Sandiaga ya. Itu mungkin bisa lebih matang hitungannya, karena kan kalau ngobrol Sandiaga lebih terjun duluan, Erik belakangan kan dia kan. Di 2014 kalau gua ngobrol kemana-mana katanya dukung Jokowi, meskipun baru ditarik perannya ke Pak Jokowi di Asian Games kalau gua nggak salah ya, 2018 ya. 2018 di situ kan. Lalu dia masuk TKN, jadilah menteri BUMN kayak gitu. Walaupun sama-sama kuat ya. Lagi mereka pun ya walaupun bersahabat dari dulu katanya sering bersaing dalam berkompetisi lah untuk hal-hal positif. Mungkin kan ini kan ada satu kursi yang direbut 2 orang, kursi cawapres. Kalau misalkan Ganjar ya konteksnya. Kalau misalkan Ganjar Prabowo mungkin bisa dibelah 2 lah. Bukan seperti rambut saya ya, belah 2 rambut belah pinggir. Ya. Tapi kalau Jokowi Kingmaker sih aku rasa menarik melihat perkembangan sekarang ya, Mas Pram Sen. Jadi bagaimana dia mendorong Prabowo yang dulu rivalnya. Rivalnya betul. Iya kan? Jadi ini justru menarik. Mereka berdua dulu bersaing, berkompetisi dalam 2 kali pilpres, tapi kemudian justru sekarang Jokowi mendorong Prabowo. Gimana tuh Mas? Artinya apakah rivalitas itu sudah selesai atau Jokowi melihat peluang sekarang untuk dalam tanda kutip ya punya kontribusi justru lebih banyak di Prabowo, Mas? Ya, jadi kalau soal itu yang tahu presiden sendiri lah ya. Kalau kita lihat kan soalnya presiden ini punya nggak jelas maunya ini apa. Jadi di satu sisi ada rencana perpanjangan masa jabatan presiden, ada juga dia mendorong Ganjar, Prabowo, Erlangga, Caimin, atau bahkan juga Yusril. Itu didorong semua sama dia menjadi calon presiden. Tapi lagi-lagi ujungnya tentu saja yang bakal dia jagokan adalah ya orang-orangnya dia, dan dia berharap tentu ini yang terpilih nanti adalah orangnya Jokowi himself, gitu kan? Itu hampir pasti seperti itu. Nah, tapi kalau kita bicara Prabowo atau Ganjar di mata Jokowi, ya buat Jokowi kalau dua-duanya maju, bahkan kalau hanya dua-duanya maju, ini dua-duanya ini siapa, Mas? Banget, dua-duanya Ganjar, Prabowo maksudnya? Ganjar dan Prabowo. Okay. Nah, tapi kalau kemudian kita kayaknya kita pernah dapat info ya bahwa kalau nanti ini duet Ganjar dan Prabowo, ini bakal lebih menarik lagi nih, karena bisa saja nanti kalau kemudian Jokowi memecah suara atau koalisi Anies Baswedan, jadi cuma satu pasang calon kan? Kota kosong dong. Kota kosong. Bisa. Kayak pilkada zamannya ya kita nggak tahu lah ya apakah nanti benar-benar akan kejadian atau enggak. Tapi kalau menurut gue sih sampai Oktober nanti segala kemungkinan masih bisa terjadi. Kalau kita lihat Jokowi ini kan kalau punya mau ya itu pasti akan diupayakan untuk bisa berjalan gitu kan. Gitu. Dan infonya juga yang kita dapatkan partai-partai pendukung Jokowi juga oke. Kalau duetnya itu adalah Ganjar dan Prabowo gitu. Golkar kabarnya juga oke, PKB juga oke. Akhirnya ujungnya
ya bagi-bagi kursi, dagang sapi. Artinya Gitu. siapapun yang menang semua akan dapat kue itu. Iya pasti, itu juga ada di tulisannya Husein, Iya ya tuh. kan? Menarik. Jadi pertemuan di Istana Presiden tanggal berapa ya? Hari Rabu lah Hari ya. Rabu lah ya itu ya, yang 6 ketua umum. Di situ ya itu dijelasin guyonan lah. Caimin itu guyon ke Pak Prabowo. Nanti Pak Prabowo tetap jadi Menhan, Erlangga tetap jadi Menko seperti itu. Berarti Caimin memprediksikan Prabowo kalah lagi dong. Mungkin ya Mas ya. Iya udah 3 kali terus kalah. Di situ juga kemarin sempat nggak bisa ditulis ya. Jadi itu di pertemuan itu Ibu Mega marah. Marah. Karena Caimin setelah presiden itu ngomong ngomong soal ekonomi dan lain-lain, Caimin nyeletuk. Saya mau ketemu Pak SBY. Cari perkara dia. Itu kemarin belum bisa ditulis. Sempet hampir 30 menit lah marah-marah di situ. Oke. Ibu Mega itu kan. Soal itu terus Ibu Mega pulang. Setelah Ibu Mega pulang, para ketua umum cekikikan. Lu ini Min, bisa aja lu Min. Tapi itu gak bisa tertulis di itu. Aduh repot itu. Caimin tuh emang jago nyindir sebenarnya kalau kita lihat. Ingat gak waktu dia ketemu sama Erlangga? Jadi dia menirukan seperti Ibu Mega kan. Naruh peci di kepalanya Erlangga gitu seperti Mega naruh peci ke Artinya Ganjar. Erlangga bisa disetir sama Caimin dong kalau gitu Ya, ya. bisa jadi seperti itu kan. Jadi Caimin juga menjadi kingmaker. Tapi menarik juga sih, aku motif menjadi kingmaker itu ya, yang publik selama ini ketahui adalah bagaimana legasi warisan program pemerintah itu ingin tetap dilanjutkan. Kita tahu ada IKN, Mas, Husein, ya kan, kereta cepat gitu kan, yang ya kita tahu lah ini program yang banyak masalah gitu. Dulu Jokowi ngomong tidak perlu pakai dana APBN, tapi sekarang udah bengkak triliunan rupiah gitu kan. Jadi kereta cepat itu ya. motif untuk menjadi kingmaker atau ingin berperan ke setiap tokoh itu menarik sih menurutku. Atau mungkin lu ada info lain kenapa motif ingin jadi kingmaker itu, Seth? Ya ingin safe lah. Kan setiap orang punya kekuasaan, kalau kekuasaannya berakhir kan ingin aman gitu kan, nggak usah dikotak-katik, mungkin bisa pulang kampung, jagain berkebun lah, tenang pikirannya. Kalau yang dulu kan lukis. Ya, tapi kalau orang baik-baik aja gitu ya, kalau dia ingin aman, kalau sepanjang dia baik-baik aja kan sebenarnya dia tidak perlu merasa khawatir. Apakah Harnialo juga coba ngomong bahwa Jokowi tidak baik-baik saja sebelumnya? Artinya dia ada kekhawatiran ya Mas ya, mungkin dia ingin mengkatrol kartu-kartunya dia semua itu, orang-orangnya presiden yang bisa jadi presiden lah seperti itu. Tapi jangan lupakan juga loh Mas sama Sen, anaknya betul, betul. Gibran sekarang wali kota Solo, atau Kaisang yang konon atau rumornya pengen jadi wali kota Depok gitu kan. Wali kota lu Sen. Gue belum ganti KTP. Tapi gue mendukung. Menarik ini. Jadi motif menjadi kingmaker atau ingin berperan dalam Pilpres 2024 tidak bisa dilepaskan dari kiprah politik anak-anak Jokowi, Mas. Ya kan? Sama menantunya juga kan. Persis, anak dan menantu gitu kan. Ya, sebagai warga Bekasi gue beruntung lah. Kenapa? Karena tidak akan ada Kaisang gitu kan. Salah, nanti jangan-jangan itu kan ada keluarga presiden atau siapapun. Presiden yang sepupu jauh gitu ya. Sepupu jauh jadi ya, bupati, wali kota atau siapapun lah di tempat Mas Pram. Jadi motif keluarga atau menjaga dinasti politik ini jangan kesampingkan, karena saya pikir ini salah satu faktor yang penting juga untuk membuat atau memastikan calon-calon yang akan jadi pada 2024 itu adalah orang kepercayaan atau orang yang di-endorse oleh Jokowi. Dan orang-orang itu bisa memberikan garansi ke Jokowi kan kayak gitu. Ya, jadi warisannya itu buat siapa sebenarnya kan? Ya buat dia sendiri lah. Buat dia sendiri. Buat dia sendiri lah. Ya, buat dia sendiri atau keluarganya gitu, atau anak-anaknya yang ikut berpolitik ya kan. Ya. Itulah legasi Jokowi yang akan tercatat. Masalah keluarga juga menarik ini. Kemarin kan sempat rumor tuh Prabowo Gibran. Wah, ada Prabowo Gibran. Walaupun pasangan 2024 karena Prabowo tuh ingin Jokowi benar-benar ngasih banyak lah ke dia. Dalam artian endorsementnya lebih banyak lah. Makanya ingin menarik Gibran. Kan kalau Gibran sama gua, lu nggak mungkin kemana kan kayak gitu. Makanya kemarin sempat ada gugatan
ke MK soal batasan umur untuk capres oke. dan cawapres. Oh, yang diajukan PSI ya? Diajukan PSI Iya, kan. iya. Kalau nggak salah 35 tahun tuh kalau gue baca beritanya. Nah, kalau misalkan itu berhasil kan mungkin skenario baru tuh. Skenario itu bisa jalan dan peta berubah lagi. Walaupun sama Jokowi dan Gibran sendiri sudah dibantah itu skenario ngawur atau skenario apa lah bahasanya gitu. Ya, tapi kalau itu kejadian artinya Jokowi berpisah jalan dengan PDIP. Menurut lo mungkin nggak? Agak sulit ya Mas ya. Agak sulit menurutku ya sebagai reporter yang meliput politik cukup lama gitu kan, karena ada utang budi gitu kan. Dari Solo ke DKI, kemudian 2 kali pilpres di endorse atau didukung penuh oleh PDIP gitu kan. Jadi menurutku sih agak sulit gitu. Meskipun aku juga dengar bahwa ada upaya-upaya atau rencana-rencana atau gagasan ya Pak Jokowi pindah partai gitu. Tapi aku rasa sih kalau sampai hari ini masih agak kecil itu kemungkinan. Masih jauh lah itu ya. Masih jauh lah kemungkinan itu. Iya. Tapi bahwa hubungan Jokowi dengan PDIP dalam hal ini dengan Mega On off, panas dingin gitu kan, benci tapi rindu. Nah itu banyak itu cerita lah kayak gitulah. Jadi tapi kalau Mas Pram tadi tanya pisah atau mungkin keluar dari PDIP, aku rasa masih jauh lah Mas, kecil kemungkinan. Betul. Tapi yang gue denger nih, sekarang juga hubungan kurang bagus lah. Ini tadi lagi balik setelah di awal, deklarasi setelah Ganjar. deklarasi. Oke. Ada info juga Jokowi itu dilarang lagi kalau bisa mengajak Pak Prabowo di suatu acara kenegaraan. Misalkan kekunjungan daerah, biasanya kan dulu kan tuh Prabowo sering banget tuh ya. Sekarang PDIP meminta tolong jangan dulu. Oh, rumornya begitu Rumornya ya? begitu. Oke. Jadi nggak boleh nenteng-nenteng Prabowo kemana-mana. Takutnya mungkin endorse-nya Prabowo kayak gitu. Iya. Itu Tapi ada rumor. elektabilitas Prabowo oke sih Mas sejauh ini. Oke, tapi Maksudku trennya ya. trennya setelah- bagus. Apalagi Ganjar bikin blunder kan di situ Oke, kan dengan di Piala Dunia Piala itu. Dunia U20 gitu. Iya, cuman kalau beberapa survei yang hasilnya tinggi itu sebelum deklarasi Ganjar, artinya sangat mungkin ini berubah lagi kan, Ganjar naik Rebound lagi ke lagi ya. posisi pertama, betul, dan Bu Mega juga sudah ngomong itu kan, akan rebound lagi gitu. Ya bisa saja. Dan kalau elektabilitas keduanya ini digabung, banyak orang bilang pilpres selesai. 70% kalau kata Romi. 70%. Kalau kata Romi. Oh, Roma Hurmuzi, Iya. Umum B3, oke. Ya itu artinya memang yang dituju pasti tentu saja kemenangan ya. Dan juga koalisi yang kabarnya kuat ya. Ada informasi juga soal itu, Sen, soal koalisi ini nantinya ke depannya nih. Ya masih banyak kartu lah, kalau gue bilang banyak kartu kan. Bisa jadi 2, bisa jadi kota kosong, bahkan bisa jadi 4 kan pecahnya. Bisa jadi 4. Waduh. Jadi 4 pasang. 4 pasang. Oke. Ya tetap PDIP P3, sisanya Prabowo Erik. Lalu bisa juga Sandi dengan siapa kalau misalkan dia tidak jadi cawapres. Satunya Anies dengan siapa kalau misalkan Anies nggak dijegal ya kan. Skenario juga itu kan, skenario penjegalan juga kan. Selain skenario menjadi kingmaker untuk capres-cawapres adalah skenario untuk menjegal Anies supaya tidak maju kan. Itu kan juga jalan kartu. Nah, yang itu disimpan dulu kan, kita juga mau menulis soal itu Oh iya, kan, ini buat bukan pekan jangan depan, sekarang ya. ya. Namanya Iya, bocor iya, halus iya, Mas, iya, bocor halus. kita. Oh ya, boleh lah di spill dikit, boleh lah kalau gitu. Kasih tahu gimana tuh kira-kira tuh clue-nya aja. Iya, karena kan ini kan Demokrat juga masih belum jelas ya. PKS pun begitu kan, meskipun sudah dalam berbagai acara-acara partai mereka mendukung Anies lah untuk jadi capres. Tapi sampai sekarang kan cawapresnya belum ada komitmen lah yang bisa ditindak lanjuti dan waktunya masih lama Oktober. Itu ada khawatiran bisa belok lah dua-duanya itu kemana. Jadi bisa jadi hanya Nasdem sendiri nanti di luar, bisa jadi dengan PKS sendiri di luar kayak gitu. Demokrat bisa jadi masuk ke koalisi yang besar karena kan kalau historis kan Jokowi dengan Pak SBY kan baik-baik aja ya, mungkin tidak ada personal atau hubungan jelek lah kayak gitu kan. Tapi peran kingmaker itu bisa soal ini ya, soal ngomong-ngomong soal Anies, peran kingmaker itu juga bisa dikaitkan dengan fakta yang kita dapat tuh Sin, bahwa bagaimana pemerintah berupaya untuk menggembosi koalisi Anies karena sudah ada utusan lah Mas, utusan pemerintah, utusan Jokowi lah di sini untuk mendekati
partai-partai politik pendukung Oh Anies. iya, betul. Ya kan. itu udah jalan setahun 2 tahun belakangan. Setahun 2 tahun belakangan gitu kan, dan itu terkonfirmasi dalam liputan-liputan kita Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Tawarannya satu, logistik, Ya, untuk pemenangan. untuk apa tuh? Untuk Untuk partai. Untuk pileg pasti kan. Untuk pileg gitu kan. Ngamanin kursi DPR Persis. DPR itu kan ya. Terus kemudian yang kedua bergabung ke kabinet, Ya. tawaran kursi menteri gitu. Yang ku dengar 2-3 menteri gitu kan untuk partai-partai pendukung ini. Jadi peran sebagai kingmaker itu juga dimainkan untuk Menggembosi ya, koalisi lawan lah ya. koalisi Bang. lawan. Jadi gitu jadi ini dagang sapinya bukan lagi sesudah pemilu ya, tapi jauh sebelum pemilu itu sebelumnya. sudah dirancang semua. Oh, oke. Itu agak tipikal Jokowi ya sepertinya ya. Menarik. Rapi gitu Ya. kan. Ketika dia memainkan atau bermanuver itu rapi dan semuanya sudah dihitung kan. Pelan-pelan ya Mas. Pelan-pelan gitu ya. Mungkin ada kas-kas solonya itu masih ke bawah gitu ya. Tapi juga kalau kita lihat ini memang kepiawaian dari Jokowi. Lu boleh nggak suka sama dia, lu boleh mencela Mengkritik lah ya. mengkritik gitu, tapi dia jago urusan begini, memfeta kompli atau bermanuver yang halus lewat ada istilahnya tuh dulu nabok nyilih tangan nyilih gitu tangan. kan. Oh itu Jokowi jago di situ, kita harus acungi jempol lah ya. Dan kalau kita melihat transformasi itu terlihat sekali tuh, mulai dari dia wali kota Solo, terus kemudian gubernur. Kita lihat kan manuvernya canggih banget sampai kemudian presiden gitu. Dan dulu dia mungkin anak kucing, tapi sekarang sudah jadi macan gitu, dan macannya buas banget gitu. Kalau menurut gue sih gitu ya, kalau gue menganalogikan gitu, dia dari anak kucing terus kemudian menjadi macan yang luar biasa ditakuti ya. Kalau menurut gue sampai sekarang dia cukup Ya, ditakuti. banyak politikus, banyak kepala daerah takut kan sama dia itu. Mungkin yang bisa mengimbangi adalah Ibu Mega saat ini ya. Ibu Mega. Jadi Hanya pada Ibu Mega kita berharap. Ya. Supaya dia bisa mengalam-alamkan. Iya. Tapi bagus juga sebenarnya kalau kita lihat beberapa manuvernya Bu Mega, kita bolehlah mengacungi jempol ya, seperti perpanjangan masa jabatan. Menolak yang Ya, dia menolak keras sangat gitu kan. menolak keras dia. Sangat menolak keras Penundaan gitu. pemilu juga menolak keras. Ya, kan. penundaan pemilu itu relate ya. Memang dia kita oke lah untuk manuver itu gitu loh. Walaupun ada berbagai catatan lain gitu. Gitu loh. Ya, tapi yang menarik adalah mengapa Jokowi bisa berperan sebagai kingmaker. Analisis gue ya adalah modal politik yang dia miliki. Dia bukan ketua umum partai, Mas. Persis. Ya kan? Persis. Padahal partai politik ini penting untuk bermain dalam kontes ini. Yang menurutku kenapa Jokowi bisa seperti ini adalah satu, modal tingkat kepercayaan publik. Ya. Ya. Sampai setahun Tingkat kepuasan Tingkat publik ya. kepuasan publik, kepercayaan ya. 70% sekian kalau nggak salah. 70% ya. gitu kan. Setahun menjelang pergantian rezim atau pemilu, itu jarang terjadi ada tingkat kepuasan setinggi ini sih. Dulu SBY 40%-an. 30-40%. 30% ya. Sehingga SBY pada waktu itu kalau kita mau membandingkan tidak punya daya tawar ke partai politik. Lemah di ujung ya. Persis gitu kan. Nah, sekarang itu yang tidak dimiliki SBY, itu yang sekarang dimiliki oleh Jokowi. Iya. Sehingga dia bisa menawarkan skenario-skenario ke partai politik, ketua umum memanggil ketua umum partai politik ke istana gitu kan. Yang sekarang kita tahu itu kemudian menjadi problem. Jadi antara Demokrat dengan PDIP sekarang saling berbalas pantun tuh, Mas. Istana dipakai sebagai pertemuan politik gitu kan. Nah, Jadi ada yang bilang itu posko pemenangan Ganjar. Iya, kita harus mengkritik itu sih. Kalau itu udah nggak boleh sebenarnya. Mau SBY, mau Jokowi, mau siapapun nggak boleh lah namanya istana itu dipakai buat acara kepartaian semacam itu gitu ya. Setuju. Tapi jangan lupa, selain faktor Jokowi yang kuat, ada juga persoalan di Para ketua umum. ketua-ketua umum Ya, gitu. Kalau banyak kita lihat, kasus kan mereka. banyak kasus. Kita nggak perlu mention siapa lah ya, ntar kita dituntut lagi kena undang-undang ITE, ya kan. Nah, tapi memang kalau kita lihat track record mereka juga sebagian dari mereka lah juga ada masalah gitu kan. Ada yang pernah diperiksa, ada yang kemudian programnya bermasalah selama COVID gitu. Dan buat seorang penguasa, apalagi orang yang sudah sangat khatam soal strategi politik itu seperti Jokowi, mudah banget, enak banget memainkan kartu-kartu semacam ini kan, gitu loh. Ya udah kita tahu lah siapa kalau punya luka
disemprot pakai air kan, aduh perih gitu kan. iya. Langsung begini kan. Ya. Ya, waktu Ini perkaranya pilihannya buat Jokowi adalah lu punya luka nih. Mau gua jahit lukanya atau gua kasih cuka sama garam gitu kan. Jadi lu kalau nggak ikut gua lu bisa jadi lu ya udah lo rasain sendiri perihnya seperti apa gitu. Ya di eranya SB tadi yang Rikang bilang kan, di setahun terakhir atau 2 tahun terakhir kan itu para ketum kan sudah bermanuver kan. Ya. Sekarang semuanya nurut semua Iya. kan. Masih Gila, nurut, betul. Masih Nurut nurut. semua kan. Betul. Dia mereka sebenarnya juga gerah sih gue yakin ya. Gerah lah diatur-atur hidupnya gitu kan. Iya. Yang gue dengar kan kayak misalkan partai-partai koalisi sekarang pengen pindah ke Anies lah katakan gitu. Ada yang mau mendukung Anies Ada yang juga mau ya? Anies kan Ada ya. takut-takut gitu kan. Nanti gimana gue nasibnya segala macam. Bahkan kalau misalkan nggak nurut takut dia Kasus hukum hukum. dan berganti ke ketua umum kayak gitu kan. Ada ancaman itu, ada apa istilahnya dalam orang-orang partai itu ya khawatir lah akan terjadi hal-hal seperti itu. Tapi menurut lu Sen, mungkin nggak ketua umum partai ini nanti di last minute akan membelot gitu? Mungkin aja kan ke calon yang tidak di-endorse oleh Jokowi atau pemerintah lah katakanlah. Mungkin, tapi pasti mereka izin dulu. Saya harus ke sini. Pamit lah ya. Pamit lah ya kalau misalkan Oke. itu hanya kayaknya Pak Surya aja yang berani begitu. Jadi setelah kalau nanti misalnya Demokrat atau PKS lompat ke kubu Jokowi gitu ya, katakanlah ke Ganjar atau ke Prabowo. Nah, partai lain juga sebenarnya bisa jadi mengincar posisi yang ditinggalkan oleh Demokrat. Bisa. Ya. Ya tinggal apa ya? Kayak main puzzle aja kan. Keluar ini masukin. Gitu. Berani memangnya mereka. Itu dia, tergantung keberanian mereka. Dengan mereka, oke. Ya karena copot mencopot ini juga sepertinya hal yang sering dilakukan ya pada masa Jokowi gitu dan kita juga nggak tahu nih nanti bakal ada reshuffle nggak nih ya dalam waktu dekat ini gitu. Tapi apa gunanya reshuffle Mas? Udah Nah, itu kurang dari setahun. Sekarang jadi setahun. Jauh juga kan kalau kita pikir lu nyopot tujuannya untuk katakanlah dari siapa, dari Nasdem lah ya, yang hampir pasti copot Nasdem dong. Oke. Karena udah dibilang tidak diundang. Tidak diundang. Sudah gitu. Berbeda. Lu kebayang nggak betapa perih hatinya Surya Paloh gitu dia di pojok gitu melihat di video gitu ketua umum partai lain tuh pada ngumpul diundang sama Jokowi. Dia sendiri tidak diundang gitu. Lagi di Singapura perih ya? banget mungkin. Oh lagi di Singapura. Ya Lagi tetap aja makan. kalau menyaksikan itu kan perih juga kenapa gua kagak diundang. Singapura deket lah Sen. Kalau dipanggil kan bisa dateng gitu loh. Kalau diundang. Tapi ternyata Pak Jokowi udah bilang kan kalau Pak Surya sengaja tidak diundang karena sudah punya koalisi yang lain. Persis. Gitu kan. Artinya ya itu tadi dia masih ingin memainkan perannya bahwa ternyata sudah bikin koalisi yang lain nih. Jadi tidak perlu. Jadi gini, ada juga guyonan ya. Ini konteksnya adalah soal penundaan pemilu dan Jokowi menjadi kingmaker. Jadi Jokowi ini menang terus, tapi lupa caranya kalah, lupa caranya turun. Makanya mereka ingin gas terus. Gitu. Jokowi pernah kalah loh, jangan lupa. Apa tuh Mas? Di Pilgub DKI itu dia kalah kan. Oh, tapi kan dia nggak maju Mas. Nggak maju betul. Tapi dia naruh calonnya kartu di kalah. situ kan. Calon Ahok ya. Waktu itu Ahok kalah. Gitu. Ya, seru nih pembicaraannya udah nggak kerasa udah hampir 30 menitan ya kita ngobrol. Mungkin ini saja dari kami dulu untuk edisi pertama. Saksikan lagi nanti podcast Bocor Alus dari kami bertiga, trio apa nih? Trio Mas Pram, trio Rikang dan Husen kayak gitu. Mungkin nanti akan ada pemain pengganti juga di sini. Ya, sampai ketemu lagi.